Kembali di TPJS, kita makin mendekati ke musim Premier League yang baru, di mana kita semua sudah tahu bahwa kompetisi ini pada bulan Mei nanti akan dimenangkan oleh Manchester United. Gue selalu ditanya gitu, jawaban gue selalu sama. Ini masih bulan Agustus soalnya. Itu udah puluhan tahun loh. Selalu sama. Ancur-ancuran tetap optimis. Dan kemarin karena minggu lalu udah menang Premier League Summer Series. Premier League Summer Series ini adalah kompetisi yang bergengsi, Coach. Bergengsi. Pernah gak Arsenal juara? Gak pernah kan? Gak pernah. MU udah juara Premier League Summer Series. Lu lihat Bruno ngangkat piala, gak ada senyum-senyumnya. Ini sama kayak Spurs menang Audi Cup selevel itu. Audi Cup, iya. Sama kalau Arsenal Emirates Cup dulu kan. Iya. Gue baca Opta ya. Prediksi Opta kan mereka juga prediksi. Arsenal tahun ini dengan 6 pemain tetap runner up. Nah, yang bikin gue kaget beberapa instansi memprediksi, tahu siapa yang juara? Siapa? Bukan Liverpool. Chelsea. Enggak. City. Oh, City juga bagus ini ya. Justru City yang juara 3, hanya 1 yang memprediksi Liverpool juara. Chelsea 4, tahu MU berapa? Berapa? 9. di sandwich antara West Ham sama Crystal Palace. Iya. Oke. Ya, at least ada progres dari rank 5 ke 9. Nah, kalau gue melihat ini kalau gue melihat 15, gue lumayan optimis MU bisa kompetitif. At least lebih bagus daripada tahun lalu lah. Iya. Karena gue baca interviewnya Luke Shaw itu kacau juga ya, dia bilang. Luke Shaw itu apa, dia ngomong apa? Dia bilang sekarang ruang gantinya udah nggak toksik lagi, udah semua happy. Lu kan nyindir 5 pemain yang digeser itu. Iya. Ya tapi emang bener itu gue aja. Ya mungkin bener ya. Emang bener. Tapi it's your colleague loh. Iya. Tapi Luke Shaw ini juga problematik. Dia begitu mau ada Euro apa Piala Dunia sehat dia, Coach. Iya. Sehat kan. begitu masuk season Liga lagi cedera mulu. Terus si De Ligt bilang, ya kita sekarang lebih paham apa yang diinginkan oleh Amorim. Jadi dia lebih percaya bahwa ini akan berjalan lebih bagus. Dari kemarin ini rencananya ya si Jim Ratcliffe untuk bikin stadion baru kan bermasalah tuh. Kayaknya mungkin belum bisa go ahead kayak. Iya. Yang akan stadion baru kan musim ini musim depan ya. Musim ini. Apa? Musim ini Everton. Oh, enggak tahu. Everton stadion baru. Stadion baru tuh di Bramley Dock lupa. Udah jadi. Yang lama mau digusur ntar. Itu kan Goodison Park tuh historical banget itu. Iya. Lo udah pernah, Goci? Belum. Gue Goodison Park cuma sampai pintunya. Gue belum pernah ke Liverpool. Belum pernah ke kota Liverpool? Nah, kalau gue nggak menarik juga ke Manchester. Liverpool nggak tertarik gue. Liverpool kotanya kalau city centernya oke lah, not bad lah. Liverpool banding Manchester? Gue suka Manchester. Sebenarnya dua-duanya nggak menarik menurut gue. Iya. Kota nggak terlalu kecil dan nggak ada kehidupan selain bolanya kan. Iya. Ya sebenarnya si daerah shopping center itu Liverpool One dia kan menang karena dia di pinggir laut kan, di pinggir kanal itu kan dia kan. Ya kanal lebih bagus daripada Manchester sih menurut gue. Karena dia lebih gede gitu. Ada Albert Dock tuh yang bekas pelabuhan dijadiin museum, dijadiin apa segala macam. Ada namanya Museum The Beatles juga di sana. Tapi sebagai kota ya enggak sih. Habis itu lu pernah ke Liverpool lagi? Pernah. Tapi gue cuman day trip doang. Gue dari Manchester naik gini kan. Dari Manchester jauh nggak? Sejam. Naik. Kalau dari London kereta. Kan lumayan jauh. Dari London lumayan jauh. Harus naik apa kalau dari London? Naik kereta. Oh tetap naik kereta. Naik kereta ada kok itu udah naik kereta langsung ada harusnya. Liverpool Lime Street ada. Tapi ya gitu. Jadi kata teman gue yang di sana kan, lu jangan ke tempat yang macam-macam kalau malam-malam ya, kenapa? Dibacok lu ntar katanya gitu kan, step maling gitu. Oh iya benar. Terus ini tempat apa nih namanya? Croxteth. Orang fans Liverpool tahu lah Croxteth bahasa gitu apa ya? Ya Tanah Abang lah basically lah. Pokoknya yang OG Scouser Liverpool pun namanya Steven Gerrard dan lain-lain tuh dari daerah itu semua. Gitu. Ya lu jangan ke sana ya tadi. Iya gue bilang gitu. Nah,
lucunya kan tadi kita ngomongin Goodison Park kan. Ini Goodison Park kan sama Anfield cuman dipisahin sama taman doang, Stanley Park tuh kan. Pisahin gitu. Dan nah ini yang menurut gue menarik juga adalah di pinggir-pinggir Anfield itu coach, itu kan banyak rumah-rumah. Karena kan hampir semua stadion Inggris yang lama itu kan dibangun di atas, di tanah perumahan kan, di tanah Council Estate gitu. Itu rumahnya kosong semua coach. Oh iya. Nggak ada yang tinggal di situ. Itu rumahnya kosong semua. Sewanya mahal, pajak dan lain sebagainya. Karena itu bener-bener dari stadion ke situ jalan kaki 2 menit. Emirates juga perumahan, samping-samping. Iya kan. Ya, cuman kan dia di Madrid juga perumahan. Kalau Madrid kantor. Perumahan juga. Betul. Cuman itu banyak. Kan CBD itu kan. Itu kan CBD itu. Nama Bernabeu kan. Iya. Kan kalau kayak Old Trafford tuh agak di pinggir lah dia. Udah ngarah ke Salford segala macam. Tapi kan ya gitu. Nah gue lihat ini aneh banget ya. Ini kayak daerah. Gue nggak tahu sekarang gimana ya. Tapi dulu tuh rumah-rumah di sekitarnya Anfield tuh kosong. Dan bener-bener gak ada yang huni. Bukan ada yang punya terus gak ditempatin. Gak bener-bener terbengkalai lah. Segala macam. Nah Goodison Park dibangun agak sedikit jauh dari sana. Gitu. Nah dan tim-tim Inggris ini kan semua harus punya stadion baru untuk bisa compete secara finansial kan. Arsenal dia bikin Emirates baru dia bisa dapat pemasukan. Demikian juga dengan Tottenham juga sama kan. Tottenham juga sama. Memang stadionnya bapuk coach. Gue akuin itu bapuk stadion. Yang sampai bocor segala. Itu beneran bapuk. Itu Ronaldo kan komplain sama Piers Morgan. Bapuk. Gue udah pernah ke Emirates. Kalau stadion Spurs yang baru sih gue belum. Gue udah pernah ke Etihad juga. Emang stadion Old Trafford itu usang sih. Gue akuin usang. Dan sama tau kayak apa? Usang Valencia. Oh Valencia gue belum pernah. Mestalla belum pernah. Itu bapuk banget itu. Gue udah tour satu dalam itu. Sekarang mereka baru dapat fund untuk selesaikan yang lama kan. Itu udah 15 tahun juga itu yang lama. Akhirnya diselesaikan. Tapi Mestalla yang lain itu bapuk banget tuh. Kalau stadion Spanyol yang gue datang yang menurut gue gak akan lupa tuh stadionnya ini coach Rayo Vallecano. Nggak pernah. Rayo Vallecano itu kan di pinggiran kota Madrid. Dan ini kawasan miskin kan coach. Jadi ini stadion coach. Rayo Vallecano itu saking miskinnya klubnya. Dia tuh nggak punya gym coach. Dia nggak punya gym sendiri. Jadi dia pakai gym publik yang gymnya itu di stadion. Oke. Jadi warga-warga sekitar tuh ikutan nge-gym bareng di situ waktu itu kan gitu. Dan stadion Rayo itu kan cuma ada 3 tribun. Ada 1 tribun yang tembok. Ada 1 tribun yang tembok deh. Ada tuh. Gue nyampe ke sana kan pas gue bilang sama temen gue, "Iya, gue mau ke Vallecas." Lu pertama kali gue lihat stadion 3 sisi tahu di mana? Di Portugal? Enggak. Mana? Kanada. Jadi gue lihat di Toronto sama Montreal itu 3 sisi. Lewat tol itu kok kosong, nggak ada tribunnya. Itu gue agak kaget. Kok ada stadion yang cuma 3 sisi? Rayo Vallecano juga gitu. Rayo Vallecano juga 3 sisi. Dan itu daerahnya gritty banget emang. Sampai temen gue yang di Madrid nanya, "Lo ngapain ke Vallecas?" kata dia. Ya gue pengen aja ngeliatin tim working class ini kan kerjanya kan. Sama stadion Atletico Madrid yang dulu sih, Vicente Calderón tuh. Yang ada jalan tol di bawah itu. Jadi di bawah tribun tuh bolong ada jalan tol tuh lewat di bawah. Itu sekarang beda ya? Karena kan udah ganti, udah Metropolitano, udah agak jauh dia. Kalau dulu kan di pinggir kota kan. Pinggir kota. Nah, jadi emang tim-tim ini kan harus bikin stadion baru untuk bisa compete secara finansial. Kalau enggak kan mustahil. Itu exception tuh Chelsea lah. Chelsea tuh stadionnya tua loh, tua dan kecil. Tua dan kecil banget stadionnya gitu. Kayak gue bilang, gue suka ini buat fans Chelsea yang marah-marah sama kita. Gue actually daerah yang gue suka di London tuh Chelsea. Ya karena daerah mahal. Karena aman. Dan gue punya dan gue punya restoran India favorit gue tuh di dekat Stamford Bridge gitu. Nah, stadion lain yang gue ntar bakal nanya sama lo coach ya. Tapi stadion lain yang gue pernah datengin sebelum diruntuhin itu Upton Park, Bowling Ground. Gue ngajak temen gue nemenin kan East End ini kan East London itu kan gritty juga kan, serem kan. Lo temenin gue dong, mau ngapain? Gue mau ke Bowling Ground. Gue bilang. Keluarlah gue dari dalam tube gitu kan. Emang suasananya langsung beda sih. Gue bilang, keras nih kan, gue bilang keras kan. Gue fotoan lah di depan pagernya itu kan. Di depan pagar stadion Bowling Ground. Terus gue udah lihat nih orang-orang udah ngeliatin gitu kan. Udah ngeliatin. Biar dia gak pakam sih, kita berpose ala fans West Ham lokal aja, gue bilang. Terus gini kok. Terus ada yang lewat gitu kan, lewat bule gendut botak gitu, cuman kayak ujung-ujung. Kalau lo apa coach? Stadion yang lo datengin? Gue gak banyak stadion sih. Karena gue gak mau ke stadion yang
rival gue lah. Oh iya. Gue sih kayak Chelsea, Spurs gitu. Kalau gue kan cuman sekedar ingin tahu aja. Iya. Enggak, gue sih gue mengalami 3 stadion FC Utrecht. Oke. Bener-bener 3. Satu yang tahun 79 yang tua banget yang nggak ada atapnya, dibongkar, terus stadion darurat setahun. Terus di New Valkenburg sekarang, tapi New Valkenburg juga sempat berapa kali direnov. Itu gue sukanya stadion FC itu karena cuma 27.000 kan. Jadi duduk paling atas itu masih dekat. Masih kelihatan ya. Jadi antara tribun sama lapangan itu dekat banget. Jadi lu enak lah stadion kayak gitu. Daripada lu ke Barcelona Bernabeu. Gue beli VIP men. Jauh banget. Itu masih jauh banget. Messi kecil jauh banget. Jauh gede banget kan. Bernabeu kalau duduk di atas, gila itu bener-bener gak kelihatan men. Gue belum pernah nonton sih dua-duanya, Bernabeu sama Camp Nou. Gue cuma pernah masuk doang lagi jalan-jalan. Kalau di Belanda gue pernah datang tuh Amsterdam Arena. Iya. Sama stadionnya PSV apa namanya? Gue Philips. Iya, stadion PSV kan ya. Gue gak pernah ke Amsterdam, tapi gue pernah ke Demir yang lama. Stadion yang lama. Iya. Stadion yang lama. Kan gue dulu sama fans FC itu suka nonton timnas Belanda. Jadi ke De Kuip gue pernah, ke Demir. Terus yang ini gue yang Stadion Arena belum pernah. Lo belum pernah malah ke Amsterdam Arena tuh? Di luar aja. Di luar gue juga kan masuk. Yang gue foto begini. Iya. Dulu gue itu salah satu tempat yang harus gue datengin kalau gue traveling gitu Coach. Gue harus ke stadion. Gue harus ke stadion dan gue bisa tawaf tuh sekali keliling. Jalan kaki gue biasanya. Kaki sekeliling gue. Satu tempat yang gue kesana tapi gue nyesel gue nggak datang ke stadionnya itu ke San Sebastian tuh. Stadionnya Real Sociedad kan. Enggak, gue dari situ gue stadion fan. Kalau gue tuh suka lihat stadion. Karena menurut gue stadion kan megah gitu kan. Lo kan ini kan sebenarnya kayak kuil pemujaan ini kan. Yeah. Kuil pemujaan agama modern nih kan sebenarnya kan ya kan. Megah ya kan. Tiap minggu orang datang ke sana beribadah atau kan. Dan menurut gue stadion kosong sama stadion penuh itu dua-duanya menghadirkan sensasi yang berbeda menurut gue. Ya beda lah kalaupun. Cuman menurut gue dua-duanya sama-sama bikin merinding. Lu masuk stadion kosong nih, gede, cuman kosong kan, cuma lo doang gitu kan. Itu kan kayak anjir gitu. Anjir kan. Dan makanya gue suka banget stadion yang gue suka di Indonesia. Tau gak apa yang menurut gue stadion oke? Gue suka banget stadion Siliwangi sebenarnya. Yang lama ya Siliwangi itu. Kenapa? Gue pernah ke sana. Kenapa? Karena dia di tengah perumahan gue sih. Itu kan lewat jalan kecil. Enggak. Bukan Jalan Harupat. Jalan Harupat iya. Enggak, Siliwangi gue belum pernah. Siliwangi itu stadion Inggris banget menurut gue. Karena di tengah di tengah rumah ada stadion gitu. Kan biasa stadion kan kalau di Indonesia kan. Gue pernah ke Jalan Harupat ding. Jalan Harupat. Jalan wah kecil itu banget, jauh banget tuh. Iya itu gue pernah nonton ke sana. Matchnya kelar jam apa ya 6 kali ya gue keluar dari sana jam 12 kok. Iya benar-benar nggak bisa pulang kan. Gue dari Bandung ke Jalan Harupat lamanya sama kayak gue dari Jakarta ke Bandung. Gila itu ingat banget itu gue sama Zen sama Andreas Marbun itu jadi mobil kita nggak bisa keluar kok ya. Lo harus diapain nggak mobilnya saking penuhnya digotong. Jadi puluhan orang Mang bantu mang gitu kan. Orang lewat-lewat gitu bantu gotong. Mobil digotong gue bayangin aja. Biar geser gitu loh. Lo gak pernah nonton bola di Indonesia ya? Jarang ya? Gak pernah. Dulu gue lagi ada coaching klinik di Medan. Teladan lo di yang ada kebun bunga. Ada tamannya ada kebun bunga aja di situ. Itu terus diajak sama Asprof situlah. Dulu Patar Tambunan kan gue kenal Patar. Bang Patar itu masih kalau nggak salah pelatih atau asisten pelatih. Jadi sempat ngobrol bentar lah. Jadi itu ya kayaknya itu satu-satunya gue pernah nonton Liga Indonesia di situ. Kan kalau nonton Liga Indonesia gue cuma mau liatin kultur supporternya aja, ngeliatinnya nyanyi. Actual bolanya gue malah nggak tertarik sebenarnya. Gue kalau liburan gue nyaris nggak pernah nonton, kecuali Arsenal Barcelona Utrecht. Kayak gue ke Amerika gitu. Bahkan bini gue bilang, lu nonton itu yang New York Knicks kan di Madison Square Garden kan. Gue cek tiketnya masih mahal kan? Enggak, $100. Oh di atas tapi masih di atas. Dan masih ada beberapa yang kosong. Gue bilang gue nggak minat. Bahkan temen
anaknya temen gue itu kerja di Mets. New York Mets. Nonton di Mets di Queens kan. Queens ya. Kalau gue kan yang gue tahu itu kan Yankees kan. Yankees ya. Tapi di Bronx. Di Bronx gila. Keluar. Makanya lu kalau naik, jadi gue sering ke Brooklyn sama Queens kan. Kalau lu naik metro yang searah ke arah Bronx, itu isinya yang orang-orang yang mau ke Bronx kan. Iya. Aduh, ampun dah. Tapi surprisingly gue gak pernah diganggu loh. Gue udah berkali-kali ke New York, gak pernah gue diganggu. Gue lebih nyaman di New York daripada di LA. No, gue gak pernah. Padahal LA itu metronya bagus banget karena jarang orang. Iya, pada cerita jarang ada orang jarang make kan. Tapi kalau di New York gue gak pernah bener-bener diganggu. Cuman ya banyak orang gak jelas lah. Iya. Kalau gak jelas, cuman ya main your own business aja kan udah kan, nggak peduli aja kan. Cuman agak ngeri kalau malam sih. Ya malam ya. Kalau malam dari Queens biasanya gue naik taksi atau gue dianterin sama temen gue. Gue kalau udah malam sih, kalau udah gelap gue udah nggak mau naik public lagi, nggak. Gue mendingan naik Uber aja kan. Mending naik Uber aja gitu. Iya. Kalau di New York gitu. Kalau di Eropa ya relatif lah, tapi tergantung jam juga lah. Ya, kalau di Eropa gue masih berani. Iya kan? Kalau di Eropa kecuali Paris ya, yang bikin agak gue ngeri itu Paris. Tapi kalau di kota besar lainnya gue malam jalan nggak masalah. Apalagi di Amsterdam, kampung gue sendiri. Ya relatif oke. Di Roma, gue juga di merasa Barcelona. safe tuh Jerman sebenarnya. Gue merasa Jerman. Iya, Jerman kan. Munchen, Berlin. Berlin. Iya. Dan gue miss banget ya sama stadion Berlin, Olympia Stadion. Ya gue terakhir ke sana kan. Iya, itu kan lo nontonnya masuk tribunnya turun ke bawah kan? Iya. Turun ke bawah kan. Lo naik dulu dari luar terus turun ke bawah kan. Keren ya? Keren ya gue bilang tuh. Cuman enggak ada atap juga. Enggak ada atap. Kan itu bisa final Piala Eropa di situ. Iya. Yang Inggris lawan Spanyol. Iya. Gue nonton di situ. Di situ kan. Iya. Itu gue miss banget tuh. Itu kan udah lama stadionnya kan. Iya, udah lama. Tua banget. Stadion Olimpik tahun berapa Stadion itu? Itu tahun bener. Iya. Itu zamannya Hitler itu. Tahun 30-an itu. Cuman gue miss banget. Jesse Owen dapat medali di situ. Bener gila sih. Itu tadi bagus sih. Stadionnya. Oh, Allianz sudah pernah coach? Udah pernah dong? Allianz belum. Allianz Arena pernah? Gue belum pernah ke Munchen. Oh, belum pernah ke Munchen? Munchen oke sih. Kecil kan, tapi kan. Apa kotanya? Iya. Enggak lah. Gede ya? Konten gede. Dan unlike Jerman yang lain kan dia kan. Dia kan. Oh, enggak tahu. Jerman yang lain ya. Dia kan apa namanya lebih kaya. Terus Katolik kan. Yang lain kan Protestan soal Jerman kan. Jadi kan ya gitu sih. Gue lebih ke yang deket Belanda. Kayak Keulen, Düsseldorf. Yang di barat-barat situ ya. Itu lebih sering. Iya. Gue lihat ini soalnya apa namanya? Lo lihat Allianz Arena, lo lihat JIS kita ya, JIS di Ancol tuh. Mirip kan soalnya kan. Oh iya. Mirip. Gue belum pernah lihat JIS. Oh, lu belum pernah lihat JIS? Belum pernah lihat JIS. Mirip. Gue yakin banget inspirasinya dari situ sih. Salah satunya ya. Salah satu inspiration dari situ sih. Kalau dari jauh sih bagus. Salah satu stadion yang gue bilang bagus, megah, tau apa? Beijing. Oh belum. Yang Bird Nest. Gue belum pernah gue. Gue lihat aja ini. Itu kalau dari jauh itu keren banget loh. Kalau dari deket ya itu cuman construction apa beton lah semua. Tapi kalau dari jauh, lihat dari jauh deket, gue nonton Inter lawan AC Milan. Super Cup di situ. Super Cup. Super Copa. 2011 kalau nggak salah. Gue nonton di situ. Dan itu waktu Seedorf, Sneijder masih main. Sneijder di Inter, Seedorf di Milan. Ketemu, makanya gue mau datang. Itu bagus stadionnya. Ya itu bekas Olympics juga kan? Ya. Olympics 2008 itu kan? Ya, itu benar-benar bagus. Itu salah satu stadion yang gue bilang keren. Stadion lainnya yang menurut gue orang kan kalau gue suka banget datang ke tempat yang orang lain tuh nggak pernah gitu kan? Iya. Stadion Leicester gue udah pernah gue jalan kaki dari stasiun Ketek kan. Stadion ke Almere City kayak gitu. Mungkin kalau gue ke Belanda mungkin gue akan Telstar. Enggak, gue cuma akan nyari stadion bukan cuma asal ada doang kan, tapi yang ada historicalnya lah. Makanya gue datang ke Belanda gue sering bahkan karena seringnya gue sampai lupa stadion Nek Nijmegen yang masih tua dulu, Groningen Oosterpark kan sekarang udah yang dulu yang bener-bener gak ada atapnya kayak gitu-gitu. Tempat duduknya masih kayu. Iya. Itu gue sering. Kan gue sering away lah sama FC Utrecht. Itu ya Craven Cottage itu sih menurut gue tuh orang tuh harus ke sana. Lo enggak usah nonton bola deh. Fulham itu di barat juga kan? Barat. Nama tube station terdekat ke Stamford Bridge namanya Fulham. Bukan Chelsea, enggak ada stasiun Chelsea tuh enggak ada. Gitu Fulham gitu. Oh, kalau mungkin Chelsea lewat Fulham. Gitu. Dan di barat juga, dan itu ya itu coach, gue inget banget gue nonton nih kan, gue udah bilang kan itu
tiket mahal banget. 50 pounds, 45 pounds itu. Fulham lawan Rotterdam. Weekday. Gitu kan. Gue nontonnya di yang agak mahal dong. Karena gue gak nonton siapa-siapa kan. Gue nonton Johnny Haynes stand tuh. Udah gitu sebelah kanan gue banker-banker pulang kerja tuh kalau pakai jas pakai dasi gitu kan. Nontonin. Gue yakin pasti rumahnya gak jauh dari sini kan. Orang kaya kan ya. Fulham tuh. Posh banget. Emang daerah orang kaya banget itu. Si ini kan dulu Fulham yang punya si Al-Fayed dulu kan. Al-Fayed yang anaknya pacaran sama Lady Di kan. Dodi Al-Fayed. Nah sekarang yang punya Fulham itu Konglo, yaitu bilioner American Pakistani dia, namanya Shahid Khan atau apa. Dia punya tim NFL juga. Oh ya. Jacksonville Jaguars ya. Jadi tajir dong. Jadi Jacksonville Jaguars itu tiap musim pasti ada main pertandingan home mereka itu, dan ini regular season ya, bukan friendly ya. Main di London coach. Oh gitu. Main di London. Dan di Stadion Fulham itu. Enggak, kan Stadion Fulhamnya enggak bisa dipakai buat ini. Enggak, dia main biasanya kalau nggak di Wembley, di Stadion Spurs. Di Stadion Spurs gitu. Stadion Spurs katanya bagus banget ya. Bagus banget. Gue belum pernah kayak yang baru nih, belum pernah. Gue yang lama pernah ya. Dan itu emang, ya harus gue akuin sih, Tottenham itu daerahnya nggak banget ya, Pak. Nggak banget sih, nggak banget. Kalau lebih ditanya mendingan mana, Tottenham sama Arsenal ya. Arsenal jauh sih. Enggak, gue gak akan ke Tottenham juga. Ke Arsenal aja. Gue bilang Emirates lumayan nyaman gue. Emirates oke, dan masih deket lah. Gue pergi sendiri loh. Dan di satu stadion yang punya tube station dengan nama Arsenal. Yang lain gak ada yang punya itu. Iya. Dan dekat banget. Dekat. Ada 2 sih. Gue dua pernah berhenti di situ. Yang satunya deket banget, tinggal lu muterin stadion. Satunya ya gak jauh-jauh amat juga. Jadi gue waktu itu nonton, yang gue pernah nonton juga ya, itu Stadion West Ham yang baru nih, Olympic Stadium mereka kan, gitu. Dibangun pas mereka mau Olympics London itu. Sama Bona nih coach, gue nonton ya, sama Bona nonton apa ya, West Ham lawan Man City apa. Udah gitu kita pakai Google Maps, kok ini naik bis kan, berhentinya di tempat-tempat yang. Kenapa gak naik Cuk? Karena kenapa ya, gue juga lupa kenapa. Pokoknya kita naik bis, inget banget. Gue naik bis. Enggak, karena menurut appsnya lo lebih cepet naik bis katanya kan, gitu. Turun. Pas kita turun, kok kayaknya masih agak jauh dari stadionnya gitu. Ternyata yang turun banyak juga fans West Ham. Itu kita lewat gitu. Kita lewat jalan setapak. Dan ini fans West Ham semua, jalan setapak. Ada pagar besi yang bukan kayak rang-rang gitu. Ya. Tapi yang udah kebuka. Dimasuk. Jadi itu jalur akamsi buat nonton. Jadi kita lewat itu kok jalan becek-becek diberagin kali, anjing nih gue bilang. Google Maps suruh kita lewat sini kan ya. Gitu stadionnya, dan itu stadionnya ini sih. Stadionnya kan gaya Indonesia tuh coach. Lapangan sama tribun kan deket. Jauh. Oh jauh. Ada bekas trek lari soalnya. Ya paling males kalau stadion ada trek lari. Gue nggak tahu. Kayak apakah sekarang udah diberesin nih? Kayak nggak juga. Masih tetap ya. Kalau Olympic Stadium biasanya ada trek lari. Ada trek lari. Sama kayak di Bird Nest China itu ada trek lari juga kan. Tapi stadion itu keren banget. Makanya JIS keren menurut gue sebenarnya isinya. Ada trek lari. Nggak ada bos. Oh, nggak ada. Lapangan, papan sponsor, penonton langsung. Oh itu enak. Enak banget. Cuman exitnya yang nggak enak. Gue nggak merasa stadion itu separah yang orang ngomong menurut gue. Gue nggak tahu. Gue cuma lihat di pas konsernya Slank kalau nggak salah di situ. Memang. Atau Dewa. Gue nonton Bruno Mars itu kan. Oh Bruno Mars itu. Gue nonton Bruno Mars di situ. Iya memang akses public transport kan nggak ada. Akses kendaraan pribadi juga ribet. Parkir sedikit. Iya, parkir susah lah. Terus naik apa? Naik mobil. Ya gue kan ada driver soalnya kan. Jadi kayak gitu. Iya. Tapi stadionnya sendiri itu not bad lah. Pasti keren lah. Buat ukuran Indonesia tuh bagus menurut gue stadionnya. Pasti keren gitu. Kalau ada yang bilang kita harus jalan jauh, bos lo stadion di mana-mana di luar negeri jalannya jauh. Jalannya jauh gitu. Dan kalau orang kan terlena gara-gara GBK di tengah kota kan. Itu kan langka banget stadion langka banget. Gitu. Itu stadion kayak gitu ya Bernabeu doang setahu gue kalau yang terkenal ya. Yang lain ada nggak? Gue nggak tahu. Bernabeu itu di tengah kota. Itu di CBD coach. Itu di daerah bisnis itu. Itu di tengah kota. Cuma itu doang. Tapi bahwa langsung metro. Cuman ada metronya. Iya. Langsung ada MRT, langsung ke airport itu MRT-nya. Ngomong-ngomong soal itu, jadi gue ingat satu cerita nih. Jadi gue waktu Madrid La Decima itu 2014, gue lagi ada di situ coach di Madrid. Walaupun
gue nggak datang nonton final kan, final di Lisbon gitu. Pas kita mau turun ke metro, habis dari Bernabeu, kita nungguin pemainnya keluar kan selebrasi segala macem. Adalah orang pakai baju Liverpool, pakai baju Liverpool. Mungkin kan orang-orang Inggris kadang-kadang suka yang jarang traveling kan suka nggak banyak wawasan kan. Yeah. Dia pikir dunia ini cuma selebar halaman rumahnya doang kan. Iya kan. Digebukin? Enggak, dia nggak digebukin. Dia cuma pakai baju Liverpool, ada tulisannya 5 times. waktu itu 5 times kan, waktu itu 5 times gitu. Terus ada orang Spanyol gitu, fans Madrid udah habis kelar selebrasi, datang lewat depan mukanya Koji, giniin nih. Diginiin depan mukanya tuh, diginiin tuh. Oh itu udah bagus kan. Lu pakai baju Feyenoord ke Amsterdam atau pakai baju Ajax ke Rotterdam, lu digebukin. Oh kalau itu iya udah pasti. Pasti digebukin lu. Pasti kalau itu. Pasti lu ribut. Lu belum keluar stasiun aja udah habis lu. Kemarin tuh ada pas kapan ya? Pas Club World Cup ya. Gue lupa salah satu Boca atau apa River lagi main. Terus ada orang, kayaknya mungkin orang Amerika nih kagak ngerti culture. Karena kan Amerika tuh bisa Koji, duduk sebelahan tuh bisa. Iya, duduk sebelahan ini kan ya. Jadi dia kan datang pakai baju klub lawannya, langsung di escort, bisa mati dari situ kan. Itu lah yang gue bilang kayak Amerika kan culture ini steril banget soalnya kan. Gak ada yang berantem. Mereka ke stadion sekeluarga. Iya, pure entertainment soalnya kan. Pure entertainment ya. Gak begitu. Di Eropa mana bisa kayak gitu. Gak bisa. Makanya gue lihat pas kapan. Waktu Spurs lawan Arsenal kan gue nonton. Yang kemarin itu? 2 years ago. Oh di Inggris? Di Emirates. Jadi ini fans Spurs sebelah di belakang gawang kan. Fans Spurs, ini fans Arsenal. Tengah itu cuma steward loh. Dan stewardnya mungkin ada 10-12. Di Belanda, Utrecht Ajax selesai loh kalau cuman itu bener-bener pagar. Itu gue masih inget dulu zaman gue masih die hard fans Utrecht, terus sering ribut kan. Terakhir gue sama Lillipali pergi, Stefano Lillipali nonton Utrecht Ajax. Itu bener-bener parah sekarang. Jadi mereka dari stasiun langsung naik bis. Bisnya mungkin ada 10-20 bis, di escort sama banyak polisi. Pasti ya. Banyak polisi. Terus pas entrance mereka itu udah parameter berapa itu ditutup. Jadi fans itu nggak boleh masuk, dijaga sama polisi berkuda. Tahu pakai apa? Kontainer laut, kapal kontainer itu ditaruh kontainer 2 lapis. Mereka turun bis langsung masuk. Jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bener-bener kontainer ditaruh di situ, masuk ke entrance, terus ditungguin lah sampai. Dan kita fans Utrecht yang dikasih parameter itu udah nggak bisa masuk, akhirnya digiring ke tempat entrance kita sendiri. Dulu nggak kayak gitu nih. Dulu itu gue masih inget Copa lawan AZ Alkmaar dari Utrecht. Alkmaar atau Haarlem lupa gue. Kan lewat Amsterdam, turun bis, jalannya jauh kan. Jalan jauh ditungguin sama fans Amsterdam, fans Ajax ya, bukan fans Haarlem atau fans AZ, fans Ajax. Wah itu cuman polisi berapa, itu kelabakan men. Bener-bener ngelihat Ajax atau mereka teriak kita itu udah serbu, baru dipisahin sama polisi berkuda itu. Sekarang ketat banget. Sekarang susah loh untuk berantem. Kalau di Inggris mereka nggak akan berani ribut dalam stadion Coach. Soal lifetime ban soalnya kan. Makanya gue lihat Spurs sama, bahkan di jalan gue pernah lihat. Ini jalan gede, ini fans Arsenal, ini fans Spurs jalan kaki. Di tengah cuman polisi gitu. Di Belanda impossible begitu. Benar-benar impossible. Udah nggak peduli lah ada polisi atau apa. Tapi Inggris tuh gue bilang cukup soalnya sanksinya gila soalnya. Iya mungkin. Jadi mereka kan kalau mau ribut biasanya mereka janjian kan Coach, ya kan? Iya. Kan culture-nya gitu kan. Iya, gitu. Makanya kan kalau Inggris sama Inggris pasti di dalam stadion mereka takut di-ban. Makanya kalau ada fans luar Inggris, Italia, Eropa Timur datang ke Inggris, itu baru mereka ngerusuh di situ kan. Atau fans Inggris keluar iya. Pasti rusuh itu. Pasti. Mau itu namanya West Ham lah, mau Aston lah, mau apa, pasti rusuh. Kalau di dalam negeri nggak berani mereka. Nggak berani lifetime ban. Makanya gue lihat gila lo, Arsenal semua sama Spurs cuma dijaga sama steward doang. Jadi kan waktu Piala Dunia 2018 itu kan di Rusia tuh kan. Waktu kan ada yang fans Inggris digebukin sama hooligan Rusia kan. Itu yang hooligan
old school daya hardnya Inggris itu pada ngamuk-ngamuk semua. Kenapa? Karena mereka kan di band gak boleh travel kan. Oh gak tahu. Gak boleh travel mereka. Gak boleh travel. Jadi mereka bilang, lu harus ngebiarin kita kesana. Mereka di band semua. Di band semua gitu. Okay. Di band itu temen lu kenal si Anthony Sutton gak sih? Enggak. Yang Jakarta Casual yang fans Arsenal yang tinggal di Jakarta dulu. Enggak tahu. Lo tahu orangnya tapi lo nggak tahu. Lo nggak pernah. Dia orang Inggris. Nah, dia lama tinggal di Jakarta udah berapa puluh tahun. Sekarang dia udah balik sih ke sana. Istrinya orang Indonesia. Gitu. Dia ini banget Arsenal till I die loh basically kan. Yeah. Gitu. Enggak, kalau gue enggak till I die. Ya kan. Terus dia tuh ini ya ada sedikit masalah di ini ya kan. Gue tanya tuh kenapa? Football dia bilang. Gitu. Nah, biasanya kan memang itu ya kita ngomongnya orang sekarang udah 50 tahun, mungkin udah 60 tahun gitu kan. Gue ada kenal Coach. Jadi kita 10-12 tahun lalu lah di Jakarta nobar MU lawan siapa gitu. Terus ternyata ada entah dia co-owner dari barnya atau apa, ngobrol sama kita pakai bahasa Indonesia, bule orang Inggris gitu. Terus tiba-tiba kita ngomongin, biasa kan gue kan masih kecil kan, kita suka sama hooligan culture, casual culture apa segala macem gitu. Abis minum segala macem makin asik, digulung lah tangan baju ya sama dia kan. Lo tau logo Chelsea yang zaman dulu gak? Yang singa punya Chelsea ya. Yang zaman dulu tapi ya mungkin yang singanya kayak lagi tidur gitu. Enggak tahu. Ada logo Chelsea zaman dulu kan. Gini dari gulung-gulung sama dia. Gue bilang gue tuh dulu Chelsea Headhunter kata dia, firmnya zaman dulu. Terus gue bilang, biasanya kalau yang kayak gini kabur ke Asia, lu pasti punya masalah di sana ya. Ya bisa jadi. Pasti gitu Coach, udah pasti gitu. Lu pasti punya problem di sana, lu kabur ke sini kan. Gitu, yang tua-tua gitu. Yeah. Itu seru denger cerita-ceritanya, seru sih. Yeah. Seru denger cerita-ceritanya. Gitu. Gue yang MU aja gue pernah gue samperin Coach. Lu fans MU pasti yang masih semangat ngikutin, lu kalau namanya Pete Boyle. Jadi Pete Boyle ini dia tuh orang yang banyak bikin lagu-lagunya MU lah. Oke. MU gitu. Gue DM di Twitter gitu kan 10 tahun lalu, gue samperin lah, apa ketemu di bar gitu. Ketemu di bar, gue ajakin gue beliin bir aja kan. Gue beliin bir dan gue bertahu ternyata orang Inggris tuh kalau dia driving tapi pengen minum, dia minumnya apa? Dia bilangnya dia minta half and half. Jadi half bir paling kenceng sama half bir paling enteng. Digabung jadi satu mau minum kan. Ngobrol segala macam orang main Indonesia. Terus dia bilang, ya udah, kan lo udah ngobrol sama gue nih. Dia kayak pengen minta duit sama gue. Anjing banget ya gue bilang, Pete Boyle nih bos, Pete Boyle gitu kan. Lo tau lah, fans MU pasti tau Pete Boyle. Terus udah gitu, nah cuman kayaknya dia gak enak kalau dia langsung minta duit kan. Dia ngasih gue CD Coach. CD rekamannya dia. Di studio. Iya, dia ngasih rekaman di studio. Nyanyiin lagu MU. 2 CD. Iya 20 pounds lah kata dia belukit kan. Gue bilang gue kasih aja itu, ngapain juga gue dengerin kan. Pales anjing suaranya. Rekamannya gak serius gitu kan. Ya itu lah, lo ngomongin football culture buat mereka tuh kan hidupnya mereka soalnya kan. Iya betul. Kalau buat kita di Indonesia mah seneng-seneng aja kita ngelihat. Mungkin Inggris lebih lebih rooted in their family daripada di Belanda lah kasarnya. Kalau di Inggris memang itu urusan community banget soalnya. Karena kalau di Belanda setahu gue umur 40 ke atas sudah ngurusin keluarga, udah enggak. Jadi yang hooligan udah yang muda-muda semua lah. Iya. Benar. Tapi kalau di Inggris itu benar-benar yang tua-tua itu masih. Dan biasanya orang Indonesia kan suka merasa gue sama-sama fans lu melihat kulit coklat lu pasti dirasisin aja. Pasti itu kejadian. Makanya apalagi kalau timnas main, lu ngapain pakai timnas baju Inggris atau apa? Support your own country. Gue pernah tuh, jadi biar terlihat kayak Akamsi kan, gue pakai lah t-shirt Reliance itu. Kebetulan lagi bulan-bulan November, Oktober, lagi ini Memorial Day, yang pakai popi itu yang merah kan. Gue pakai tuh popi kan. Wah ini pasti kakeknya dulu berperang. World War I kan gitu culture-nya gitu kan. Nah kalau gue lihat kalau di Italia agak beda tuh Coach. Kalau di Italia kan pemain bolanya itu kan dianggap kayak dewa kan. Iya. Dianggap bener-bener kayak dewa, bener disembah gitu kalau di sana kan. Kalau di Inggris kan dianggap ya lo part of the community aja gitu kan. Sehingga kalau dimaki-maki juga. Italia itu kan gue bilang Eropa yang
budayanya agak Asia-Asia yang suka telat, ya very close komit. Kalau umur 30 tahun belum nikah masih tinggal sama emaknya. Kan konservatif sebenarnya kan, konservatif banget Italia. Dan mereka itu rasis juga. Itu di Belanda beda loh, Nge. Jadi di Belanda lu mau rambut lu hitam atau apa pakai jersey Belanda, lu part of their soalnya kan imigrasi di Belanda udah lama. Kayak di Inggris. Di Italia kan baru-baru ini aja kok, imigran kan. Lo pernah makan di restoran itu nggak yang di Kemang itu apa namanya? Mama Rossi pernah nggak lo makan? Belum. Di restoran Itali? Belum. Gue suka makan di situ. Sebelahnya situ pernah. Apa tuh? Italian steak. Oh, gue nggak tahu. Lupa gue apa. Nah, itu Mama Rossi yang punya kan orang Itali. Satu keluarga kan dari Genoa. Mereka tuh orang Genoa. Udah gitu dulu pas zaman kita di BI nih. Udah gitu emaknya si Mama Rossi ini, si neneknya. Oh itu namanya Mama Rossi? Mama Rossi. Jadi si Mama Rossi ini dipanggil. Gue gak tahu sekarang masih hidup apa enggak ya. Dipanggil, di interview. Gak bisa bahasa Inggris Koci. Jadi harus ditranslate sama anaknya. Iya. Jadi itu di dalam ruangan tuh ada ini. Dia ada foto Claudio Gentile Koci. Iya. Iya kan Gentile itu pasang. 82. Ada foto Claudio Gentile gitu. Nah udah gitu dia fans Sampdoria. Fans Sampdoria. Jadi bilang, gue tuh gak terlalu suka bola kata anaknya. Ini nyokap gue nih kata dia gila. Sampai dia main jam 2 pagi kalau ada Sampdoria dia bisa nonton kata dia. Makanya kita tahu biin kata dia gitu kan. Ngobrol. Sampailah. Menurut lo kan Sampdoria musuhnya Genoa kan? Iya. Ya kan? Dia tuh baik banget si apa nenek ngomongnya sopan apa. Walaupun dia translate. Terus pas ditanya sama gue nanya, gimana menurut lo soal fans apa Genoa? Gimana stereotipnya? Bisa translate kan? Genoa katanya. Ini langsung gini-gini Coach. Mereka gak pernah mandi katanya. Lu kalau kalian nggak tahu Claudio Gentile, kalau kalian merasa Vidic itu pemain yang keras, Gentile itu 2 kali lebih keras daripada Vidic. Lo lihat aja rekaman Gentile lawan Maradona men. Yeah. Ya, wah, Gentile itu gila dulu. Dan dulu kan lebih lepas kalau dulu. Iya, lebih kasar. Gue itu nggak akan lupa ini pemain gila Gentile ini. Dan Maradona nggak bisa ngapa-ngapain sama dia kan? Iya nggak bisa ngapa-ngapain. Claudio Gentile 82 gue masih. Itu ada foto segede gaban tuh di Mama Rossi. Kipernya Dino Zoff. Akhirnya Paolo Rossi. Iya itu lucu sih. Dan itu tadi lah itu ya bola buat mereka sampai tua ya kayak gitu. Iya. Bukan cuma urusan masih muda doang. Iya benar. Itu ya mungkin Itali sama Inggris begitu ya. Belanda Jerman feeling gue nggak segitunya. Spanyol feeling gue nggak separah itu, nggak sefanatik itulah. Tapi memang Inggris, Italia itu emang fanatik banget. Inggris, iya sih. Iya karena buat mereka tuh bukan soal olahraganya kan. Iya. Itu soal community-nya. Lo datang nonton, budayanya. Di kanan kiri lo siapa, lo ketemu mereka tiap minggu sama bertahun-tahun kan. Iya, benar. Makanya gue nonton di Old Trafford lah, gue nonton di Anfield juga. Kan gue beli season tiket orang kan. Iya. Yang gue beli sama kan. Gue juga. Pasti gue beli season tiket orang yang apa ini persatuan. Dan lo tau gak Koji? Lo coba lihat kanan kiri lo deh. Pas lo beli season tiket orang, lo datang nonton, sebelah kanan kiri lo pasti bete sama lo. Lu tuh bukan part of our community gitu kan. Ini ada anggota keluarga gue. Gue waktu nonton sebelah gue orang Israel. Beli juga sama. Jadi Koji pas gue terakhir ya. Jadi gue nonton Liverpool Newcastle 2015 Anfield. Tadi kita nggak mau nonton. Gue habis wawancara Robbie Fowler. Iya. Ternyata akreditasi kita itu cuma bisa buat sebelum pertandingan. Pas pertandingan gue diusir kok jadi dalam kan. Dalam hati gue udah Liverpool ngapain juga gue nonton kan. Males gitu. Gue makan kebab kok di luar. Gue makan kebab sama si Valen sama Valen lah. Gue mau makan kebab. Si yang jualan kebab itu Pakistani British atau apalah gitu kan. Orang mana? Orang Indonesia. Oh iya. Oke. Lu kok gak nonton ke dalam orang lagi pertandingan? Gue gak punya tiket. Dia ngeluarin, lu mau bayarin season tiket gue kata dia. Oh dia punya season tiket. Face value aja, gue gak bisa, gue kerja soalnya kata dia gitu kan. Ya udah, ini gimana? Ya lo bayarin aja nih 40 pounds, lo bayarin aja. Nanti abis ini lo balikin lagi kartu ke gue. Dia orang percaya banget sama gue. Gue bilang kan. Udah, gue masuk ke dalam gue sih. Lah Valen? Apa? Nunggu di luar deh. Serius, nunggu di luar deh. Udah nonton aja, gue malah nonton Liverpool kan. Tadi kan datang lah, gue pengen ngerasain doang kan. Iya. Ya kan? Pas gue masuk Koji, pas lagi You'll Never Walk Alone kan.
Gue nonton bangke nih, gue bilang gue harus mingle kan. Dan gue nonton tuh di ini apa namanya di tribunan di tengah itu apa namanya gue lupa apa fans Liverpool apa nama tribun tengah itu grandstand apa main stand lo itulah di situ kan. Raheem Sterling masih main di Liverpool. Dia masuk dibuin sama supporter karena dia udah mau cabut kan. Ya kan? Udah. Dan lagi peringatan Hillsborough. Nah, gue dikasih scarf. Kembali udah kan. Udah. Yang penting blending aja. Yang penting blending aja sama udah. Kayak gue nonton Sporting lawan Arsenal. Gue dapet tiket dari Pak Dubes kan. Itu di VIP-nya Sporting semua. Arsenal 5-1 kan. Sebelah gue sama Abel Xavier kan. Dia bilang, Bel, what if I cheer when Arsenal score a goal? Dia bilang, you can do that, but after that you have to run. Itu tua-tuanya fanatiknya gila mah. Gila, gue bilang lihat bener-bener tua pakai dasi itu fanatik semua men. Dimaki-maki itu pemain Sporting. 5-1 di kandang sendiri, can you imagine? Gak bisa main-main ya Bang. Ya emang lu mau tua mau apa kalau udah fanatik itu susah lah. Udah hidupnya mereka gitu. Iya. Udah hidup. Kalau buat kita ini cuma lucu-lucuan doang. Iya, benar. Iya. Ya mau Arsenal menang kalah, kalau menang gue happy lah. Iya. Cuman ya kita tahu diri juga kali. Ini bukan di kandang gue, kasarnya begitu kan. Dan lo tau gak Koci, angka kekerasan domestik di Inggris di rumah nih ya, kekerasan suami istri segala macam. Domestic violence ya. Itu meningkat ketika Inggris kalah. Inggris kalah. Iya. Iya kan. Gila. Atau klubnya kalah. Iya. Ya udah itu buat episode kali ini cukup. Thank you, seru banget Koci. Next time masih ada kan nih? Next time ini kan tayangnya tanggal sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4. Ini tanggal 12. Ini tanggal 12 ya. Match pertama kan MU Arsenal ya? Ini bukan sih? MU Arsenal ya? Gue siaran ntar. Seru. Dari sini. Oke, Koci. Thank you.